Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup satu hari lagi, untuk menikmati berkat Tuhan satu hari lagi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan suling edisi 20 Oktober tahun 2022, marilah kita bersama-sama untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat, atas kasih karunia yang Tuhan curahkan ke kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan-Mu melalui renungan suling. Biarlah Tuhan, apa yang Engkau firmankan melalui firman ini, apa yang Engkau firmankan melalui renungan ini, bisa menjadi rema, bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pada hari ini berjudul Jangan besar pasak daripada tiang. Yang diambil dari bacaan kitab Amsal pasalnya yang ke-21 ayat 1 hingga ayat ke-31. Amsal 21 ayat 20. Allah berfirman, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Perusahaan riset global Cadence International membuat survei bernama Share of Wallet di tahun 2013. Riset ini bertujuan untuk mengetahui pola pendapatan pengeluaran penduduk Indonesia di berbagai daerah. Riset menunjukkan bahwa 33% masyarakat hampir tidak mempunyai tabungan dan sebanyak 28% masyarakat punya pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatannya. Lebih buruknya lagi, defisit tersebut disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sesuai. Dan rata-rata angka defisit yang dialami oleh kelompok ini mencapai 35% dari pendapatan. Fenomena ini merupakan hal yang serius. Ternyata, banyak orang yang tidak bisa mengatur rasio pemasukan dan pengeluaran mereka dengan baik karena diakibatkan oleh gaya hidup yang tidak sesuai. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita telusuri sejarah kerajaan Salomo dalam Alkitab, harta perbendaharaan yang ia miliki sangatlah fantastis. Tetapi di saat yang bersamaan, dalam teks bacaan kita hari ini, Salomo justru memberikan nasihat untuk tidak hidup boros. Pendapatan yang besar sekalipun, nyatanya bukan alasan untuk hidup boros. Apalagi jika pemasukan masih pas-pasan. Maka dari itu, kita perlu memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Karena sekalipun kita sudah membuat perencanaan keuangan, semuanya akan sia-sia tanpa pengendalian diri. Seringkali setelah mengembalikan persepuluhan kita berpikir bahwa urusan kita sudah beres dan sisa uang yang 90% menjadi milik kita sepenuhnya. Lalu kita pun menghabiskannya tanpa perhitungan. Sesungguhnya, uang yang kita miliki itu sepenuhnya milik Tuhan. Sedangkan kita ini hanyalah bendaharanya saja, dipercaya untuk mengelola. Ketidakmengertian inilah yang akhirnya mendorong orang Kristen menjalani hidup boros, tidak bisa mengatur keuangannya dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari nasihat Salomo, mari kita membangun kebiasaan dan kedisiplinan untuk mengatur pengeluaran dalam jumlah berapapun yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari evaluasi diri, daripada kita berbelanja untuk memuaskan hawa nafsu. Lebih baik kita alokasikan untuk simpanan atau investasi.
Tuhan berkenan pada orang-orang bijak yang hidup bersahaja daripada mereka yang hidup melampaui kemampuannya. Demikianlah kunci untuk memiliki keseimbangan dalam pemasukan dan pengeluaran. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, yang penting bukan seberapa besar penghasilan kita, tetapi seberapa bijak kita mengendalikan pengeluaran kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pokok doa kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk pelayanan Rumah Sakit Baptis, yaitu Rumah Sakit Baptis Kediri, Rumah Sakit Baptis Batu, Rumah Sakit Baptis Immanuel Lampung, Klinik Baptis Mitra Setia, Klinik Baptis Kupang, dan beberapa klinik Pratama yang lain. Demikian renungan kita pada hari ini, kiranya menjadi berkat dan menjadi rema untuk kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.